Dalam Instagramnya @suryoprabowo2011 memposting sebuah video kericuhan saat PPKM. Suryo Prabowo lalu menuliskan bahwa petugas PPKM harus memakai seragam lengkap dan tidak berlaku kasar. Seharusnya petugas penyekat PPKM itu berseragam yang benar, dengan identitas nama dan kesatuan yang jelas dan terbaca. Tulisnya, bukan menggunakan pakaian preman dan bertingkah laku kasar kepada siapapun juga. Tulisnya, ingat, siapapun yang perjalanannya terganggu itu merasa tidak nyaman. Apalagi yang mengganggu perjalanannya itu segerombolan orang berpakaian preman dan arogan. Kamu sama siapa sini? Paling bang ini. Saya salah bang. Oh kamu bang, apa semuanya kenapa kamu? Insiden kericuhan terjadi di pos penyekatan PPKM Daan Mogot, Jakarta, Rabu, tanggal 7 Juli tahun 2021. Saat itu, anggota Pas Pampres Praka Izroy dihadang di pos penyekatan. Praka Izroy telah menyampaikan bahwa dirinya merupakan anggota Pas Pampres yang akan menuju ke kesatuan untuk bertugas. Kericuhan terjadi karena Praka Izroy enggan memperlihatkan KTA, dengan alasan petugas yang memintanya berpakaian preman. Selain itu Praka Izroy mendapat perlakuan yang tak humanis dari oknum anggota kepolisian yang berjaga saat itu. Sepeda motornya dihadang beramai-ramai. Lalu dia turun dengan cara ditarik dan giring lebih dari 5 anggota polisi berpakaian preman ke tepi jalan. Tak cuma itu, dia didorong dengan kasar dan dihardik. Dalam rekaman video amatir yang beredar luas terlihat jelas bagaimana petugas memperlakukan Praka Izroy dengan kasar. Tak cuma perbuatan tapi juga ucapan. Padahal saat digiring Praka Izroy tidak melakukan perlawanan. Malahan dia bersikap sopan dengan mengakui kesalahan dan berkali-kali menundukkan kepalanya sebagai tanda permintaan maaf. Sayangnya, ada salah satu terlihat petugas terus ngotot dan mendorong tubuh Praka Izroy sembari menghardiknya dengan ucapan yang dinilai tak baik. 2 kali anggota polisi itu melontarkan ucapan tersebut. Tak cuma mendorong, anggota polisi itu juga sempat merampas dompet Praka Izroy ketika prajurit Pas Pampres itu menunjukkan kartu identitas penduduknya. "Kalau kamu Pas Pampres memangnya kenapa kamu?" kata anggota polisi itu sembari mendorong tubuh Praka Izroy. Dirinya berharap setelah adanya insiden yang melibatkan anggotanya dengan Pas Pampres ini kinerja petugas keamanan dapat semakin membaik. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Benar-benar geram, emosi, bercampur kutukan dan caci makian atas aksi murahan, kebodohan dan kesombongan para oknum-oknum Polri. Dan di saat yang sama juga banyak pujian, riuh hormat, dan terkesan bangga atas kesabaran dan kedewasaan sang Praka Izroy menghadapi para preman-preman bengal, preman-preman yang berseragam. Segala kutukan yang ditujukan ke oknum-oknum bengal Polri tersebut, dan juga puji-pujian yang ditujukan kepada Praka Izroy bisa kita dapati di semua video yang seperti ini di kolom komentar tentunya. Mau bukti? Beberapa bulan yang lalu juga ada 5 ekor oknum sat narkoba dari Polresta Malang yang salah grebek. Masih ingat kan? Bagaimana kelakuan mereka memperlakukan seorang perwira menengah TNI berpangkat kolonel yang dianggap sebagai pengedar narkoba. Mereka berlaku dengan kasar, tidak mengerti SOP, dan tentunya juga tidak memiliki tata krama atau tidak berpendidikan sama sekali. Dan sekarang terjadi lagi kejadian yang sama, dan mungkin lebih memalukan lagi. Kenapa kerap terjadi kejadian yang mencoreng nama baik Polri dan pelakunya adalah anggota Polri itu sendiri? Kenapa? Kenapa seorang Pas Pampres diperlakukan seperti kriminal? Seperti kriminal, kayak nggak ada harga diri sama sekali. Sulit dibayangin loh.
sulit. Maksud gua, pas pampres saja diperlakukan seperti itu. Bagaimana jika masyarakat biasa? Bagaimana? Ayo. Kenapa ya begitu sulit untuk mempercayai seseorang? Kenapa? Kalau nggak percaya Praka Izroy itu seorang pas pampres, kan bisa untuk membuntutinya, ya nggak? Karena beliau hendak apel di kesatuannya, buntutin dong tong, ya nggak? Jangan selalu main kasar dong gitu, ya. Seandainya kalau kalian main kasar terhadap tukang sayur, ya, atau masyarakat biasa, mungkin kalian merasa ya, seperti punya hak ya. Tapi sekarang Palu merasa punya hak memperlakukan seorang pas pampres. Nah, kena batunya lu Tom. Kan kalian reserse, seharusnya kalian lebih cerdas dari Polantas. Dan membuntuti itu ada dalam SOP kalian. Bukankah begitu? Ya mungkin karena memakai baju preman ya, membuat karakter kalian persis seperti preman, ya gak? Dan membuat lupa bahwa kalian adalah polisi. Ingat, polisi itu pelayan masyarakat dan preman itu musuh masyarakat. Kalian mau dicap musuh masyarakat? Pertanyaan kami untuk Polri, apakah anggota Polri, semua reserse maupun intel-intelnya diperbolehkan untuk menjadi preman? Jadi mengingat begitu banyaknya kelakuan oknum Polri yang arogan, kasar, sombong, dan masih banyak anggota Polri yang tidak memiliki IQ atau IQ jongkok kayak cebong, sehingga menganggap penyekatan berlaku untuk semua kalangan, semua profesi tanpa terkecuali. Walaupun sudah diajarin apa itu kritikal, pasti masih banyak dari mereka yang belum mengerti. Nih gue kasih gambaran lu bro, buat lu bro, oke? Sebenarnya gue bingung nih bro, mau ngomong apa lagi. Mungkin sudah saatnya kita rakyat sebagai pemilik negara ini untuk bergerak mengajukan class action atau judicial review ke MK mengenai perpindahan kepemimpinan Polri atau Kapolri yang biasanya selalu dijabat dari anggota Polri. Maka sudah saatnya Kapolri dipegang atau dijabat oleh masyarakat sipil. Yang selama ini tugas Polri biasanya terkesan biasa-biasa saja dan tidak ada yang signifikan. Itu karena Kapolrinya berasal dari anggota Polri. Ya. Jadi kerjanya biasa-biasa aja. Istilah pepatahnya begini bro, tidak mungkin jeruk makan jeruk. Ya. Kalau jeruk makan jeruk, maka tidak akan membuahkan hasil yang baik, apalagi yang signifikan. Nah, pasti itu bro. Nih lihat omongan Jokowi,
Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres yang signifikan, nggak ada. Karena selama ini yang merusak nama baik institusi Polri adalah anggota Polri itu sendiri. Anggota Polri bro yang rusak nama baik Polri. Ya. Dan bukan masyarakat awam. Apalagi YouTuber. Apalagi YouTuber, enggak bro. YouTuber itu cuma merekam doang ya. Ya walaupun masih ada ya. Mungkin karena terlalu terbawa emosi ya. Dan selalu mencari-cari atau merekam-rekam polisi dimanapun mereka berada. Gitu ya. Tapi yang jelas intinya yang merusak nama baik institusi Polri itu adalah anggota mereka sendiri yang dikenal dengan oknum. Ya bro. Tapi jika Kapolri berasal dari rakyat atau masyarakat, bisa kita pastikan akan membuahkan hasil yang harum dan signifikan. Jadi jika ingin memperbaiki citra, marwah, dan martabat Polri, maka jalan satu-satunya ialah untuk menyerahkan kepemimpinan Polri kepada masyarakat untuk menjadi Kapolri. Mungkin masih ada cara yang lain, mungkin, tapi itu jalan yang terbaik. Dan menurut gua satu-satunya jalan yang terbaik demi penegakan hukum dan kehormatan negara. Kita semua harus bergerak dan viralkan kasus ini. Cuma di Indonesia bro, cuma ada di Indonesia. Pas Pampres diperlakukan seperti kriminal. Pas Pampres tidak memiliki harga diri. Pasukan elit bro, ya. Trimatra dari pasukan elit diperlakukan seperti itu. Hebat. Kita semua pasti tahu Pas Pampres itu bertugas melindungi kepala negara dan wakilnya. Ya. Melecehkan Pas Pampres sama dengan melecehkan negara kesatuan. Oke. Jadi sekali lagi, sudah saatnya kita rakyat untuk bergerak, ajukan class action atau judicial review ke MK, memohon undang-undang darurat penegakan hukum, darurat kehormatan negara, dan tentunya darurat kedaulatan. Salam class action, salam undang-undang darurat, salam kedaulatan rakyat.